saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leon Andreti Abila. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KFS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SGM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Kita review lagi. Secara umum, knowledge itu terbagi menjadi dua, yaitu explicit knowledge dan tacit knowledge. Kalau explicit knowledge, dia sudah terkodifikasi atau terdigitasi, bisa dalam bentuk buku, dokumen-dokumen, report, memo, dan lain sebagainya. Sedangkan tacit knowledge, pengetahuan yang masih ada dalam pikiran sang expert tadi, bisa melalui experience, insight, dan lain sebagainya. Kita review juga pada knowledge life cycle, knowledge capture itu masuk pada fase ketiga. Ya, dengan assignment. Kita ulang lagi. Pada knowledge capture, secara sederhana kita ingin tahu bagaimana expert tahu apa yang dia tahu. We want to know how experts know what they know. Nah, seperti itu. Kemudian untuk modelnya yang sangat populer itu adalah Secchi model. Kemudian pada Secchi model itu ada 4 kuadran: visualization, externalization, internalization, dan combination. Sedangkan knowledge capture itu cenderung ada fase externalization and internalization. Nah, seperti ini ya. Interview itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, structure interview. Pada tipe kali ini, question and response are definitive. This can specific information aside. Yang kedua, semi-structures. Jadi dia predefined question are asked but allow expert some freedom in expressing the answer. Sedangkan yang ketiga itu adalah unstructured. Nah, dia neither the question atau responnya itu tidak disediakan di awal. Yang paling umum digunakan adalah yang structured question. Structured question juga memiliki varian pertanyaan lagi. Yang pertama adalah penggunaan multiple choice question. Nah, biasanya kita gunakan A, B, C, D, dan sebagainya sehingga lebih mudah untuk dilakukan perhitungan dan tidak ada biasnya. Yang kedua adalah dichotomous, yes no question. Dia juga merupakan varian khusus dari multiple choice question yang hanya terdiri atas pilihan ya atau tidak. Yang ketiga, referential question, ask expert to arrange item in a list in order of their important preference. Ada skala baik secara angka atau pilihan berdasarkan Skylogy, misalnya dari kalau menggunakan angka bisa saja dari 0 sampai 9 atau 1 sampai 10, atau bisa juga kita gunakan scale misalnya sangat setuju, dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Ada 3 macam yang umum. Kalau observation itu observasi, brainstorming, CBN, nominal teknik itu terkait dengan writing, Delphi method berhubungan dengan survey, repertory grid dengan grid, konsep mapping dengan mapping, dan juga ada Yang kedua adalah brainstorming. Dia bersifat unstructured, synthesis-based approach to gathering idea about a problem. Sangat cocok kalau digunakan yang melibatkan multiple expert.
Kemudian all possible solution di kemungkinan-kemungkinan yang ada akan diperlakukan secara equal. Biasanya lebih menggiring frekuensi dari respon selama session dan ada idenya seperti itu. Ini ada peran knowledge developer-nya, mulai dari introduce, kemudian give problem, kemudian meminta generate idea, kemudian memperhatikan tanda-tanda, baru bisa call for coach untuk mencapai tersebut. Alternatifnya, brainstorming sekarang juga sudah ada yang namanya electronic brainstorming. Artinya brainstorming yang dilakukan dengan bantuan komputer. Jadi ada software pendukung e-brainstorming. Dia melibatkan electronic sheet to collect idea from the participants seperti ini. Jadi sangat cocok apabila multiple expertnya berada pada lokasi yang tidak berdekatan. Oke, setiap expert nanti juga ada detail-detailnya. Selanjutnya adalah protokol analysis ya. Protokol analysis itu berupa think aloud approach, di mana expert verbalize while going through a problem solution. Jadi bagaimana para ahli yang kita undang itu memverbalkan selama problem yang diinginkan itu dijalankan ya. Protokol are recorded and analysis. Jadi boleh kita lakukan rekaman dan dianalisa dengan seizin sang expert. Knowledge developer does not interfere in the solving process. Kita sebagai knowledge developer tidak boleh menterrupt atau mengganggu proses pengambilan keputusan tersebut ya. Lanjut ke structuring of recorded information occurs when a knowledge developer analyze the protocol. Setiap informasi yang direkam itu distrukturkan sesuai dengan analisa yang dibutuhkan oleh knowledge developer. Untuk tools pada brainstorming ada sejumlah yang ditawarkan ya. Yang pertama misalnya Asana Team Brainstorm, bisa diakses melalui URL berikut. Yang kedua Google ya, google.it, kemudian IdeaBots, Miro, dan The Brain. Kalian boleh coba satu persatu ya. Usahakan minimal satu diterapkan sesuai dengan kepentingan atau project kelompok masing-masing ya. Kita masuk terlebih dahulu ke Asana. Ini contoh tampilan Asana. Team Brainstorm seperti ini ya. Dia melengkapi fasilitasnya. Contohnya ada agenda and goal. Bisa ditambahkan apa saja goalnya, kemudian agendanya apa aja, kemudian baru prompt 1. Misalnya di sini masih bentuk blog ya. Interview customers to have them tell their stories on the blog. Gitu. Prompt 2. Should we highlight training material in the app to help users who are confused? Untuk app-nya ya. Yang ketiga, ada bagian customers. Highlight customers to help amplify the business. Seperti itu. Asana juga menyediakan teks untuk tips ya untuk brainstorm. Misalnya annotate and transcript notes. If your brainstorm is on stickies or whiteboard, take a photo with your mobile device and our app will let you transcribe and annotate it. Kemudian get good ideas without automating. Say your brainstorm with teammates so they can keep adding ideas anytime, anywhere. Organize your ideas by theme. With theme, make it easy to group your ideas into buckets and tag them too, so you can see patterns and themes emerge. Dan juga add context. 2 words scribbled on a sticky note might not make sense next month. Instead, you can add context to each idea, attach file, and even reference other work to you have in Asana. Ini Google, tampilannya seperti ini. Ketika dibuka, Google akan segera memberikan code ya, declare way to share context information, dan dilengkapi dengan tutorial video instruction. Dia bisa menampilkan dalam bentuk unleash your creativity seperti ini ya, bisa dilengkapi dengan gambar dan lain-lain.
Kemudian bisa juga alternatifnya adalah seperti online flowcharts. Seperti ini ya. Kemudian idea boards. Idea boards juga mirip-mirip seperti Asana tadi ya. Dia dibagi, misalnya what went well, artinya mana yang bagus ya. What didn't go well, mana yang kurang bagus, ditampilkan ya. Ini untuk yang contoh retrospektif ya. Miro juga bisa digunakan untuk online brainstorming for creative teams ya. Unleash your creative idea on an infinite canvas and collaborate in real time from any location. Think in mini formats and sticky notes, diagram and more. Jadi selain ada notes, dia juga dengan diagram ya. Dan selanjutnya adalah the brain. Seperti ini tampilannya. Intelligent note taking, non-linear file management, ideas and relationship visualize. Pada kesimpulan dapat kita ambil sejumlah kesimpulan bahwa capturing tacit knowledge dapat dilakukan dengan sejumlah teknik. Salah satunya adalah dengan menggunakan brainstorming, baik secara konvensional atau elektronik ya. Tapi trennya sekarang lebih banyak menggunakan yang elektronik atau e-brainstorming. Ada sejumlah tools untuk melakukan e-brainstorming, misalnya Asana Team Brainstorm, Google Idea Boards, Miro, The Brain. Setiap tools memiliki sejumlah keunggulan atau kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Kalian harus menggunakan minimal salah satu dari tools ini. Apabila memiliki tools yang lain, dipersilahkan, asal dapat memenuhi kebutuhan tim project dari masing-masing kelompok. Oke, untuk assignment kali ini kamu diminta membuat brainstorming berdasarkan tema kelompok masing-masing. Jangan lupa harus menggunakan minimal salah satu tools yang tadi ya. Kamu simpan screenshotnya itu di PowerPoint atau Word, kemudian disimpan dengan nama KMS 2021-2022. Jangan lupa kodenya Gandil, kode kelas masing-masing. Di sini boleh kamu masukkan ke brainstorming. Grupnya silahkan ABC sama temanya apa ya. Kemudian di store di Dropbox. Jangan lupa setelah berhasil akan muncul URL-nya, maka URL itulah yang di-copy dan dimasukkan ke submitted yang ada di e-learning kita ya. Usahakan setiap kelompok itu mengusulkan ide di brainstormingnya minimal sejumlah anggotanya. Jadi note-note di seputaran main note itu disesuaikan dengan jumlah anggota masing-masing. Kalau kalian 4, 5, 6 orang, maka usahakan minimal ada 4, 5, 6 ide utama juga di note brainstormingnya. Ini referensi yang terpakai. Oke, untuk knowledge tools yang pertama itu adalah Team Brainstorming ya. Alamatnya ada di asana.com/templates/4/others/team brainstorming. Sticky notes living is productive team can use our brainstorming board template to organize through and turn ideas into action. Kita tim brainstormnya ya. Kita tampilannya akan seperti ini. Ada agenda and goal-nya. Kemudian ada prompt 1, 2, 3 contohnya. Dia juga menyediakan sejumlah tips untuk menjalankan effective brainstorming katanya ya. Mulai dari unedited and transcript notes, get good ideas without all meetings, organize your ideas by theme, and add context. Halamannya jadi seperti ini. Dia juga menyediakan sejumlah template ya, ada yang terkait dengan business continuity plan, business strategy plan, company goals and objective, project plan, meeting agenda, new employee onboarding, new hire checklist for managers, KPI meeting agenda, return to office plan, RFP process, daily stand-up meeting, starting a business, team brainstorm, team goals and objective planning, sampai ke work request. Untuk memulai kamu bisa pilih nanti ada get started. Biasanya pada saat get started dia akan meminta
account. Nah, silakan kamu masukkan accountnya, sign up, dan diikuti langkah-langkah selanjutnya. Oke, setelah kita berhasil login, maka kita bisa mulai buat project di Asana ya. Pada bagian home akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini menggunakan new project. Kita klik new project. Nah, ada 3 pilihan ya. Apakah kita akan menggunakan blank project, use template, atau import dari spreadsheet. Nah, untuk yang contoh di sini kita akan menggunakan blank project. Kita klik blank project. Nah, maka muncul ya di sini ada project name. Misalnya saya beri dulu COVID-19, kira-kira seperti itu ya. Privasinya biarkan saja sebagai public to knowledge management system. Sorry, di sini kita buat kebetulan di sini tuh project member saya masukkan ke project member ya. Nanti bisa ditambahkan kalau update planning. Kemudian untuk tampilannya boleh list, boleh timeline, boleh board atau kalender ya. Nah, jadi misalnya untuk contoh di sini saya ambil yang list aja. Seperti ini ya. Nah, ini ada sejumlah pilihan. Oh, sorry. Private to me dulu terlebih dahulu ya, karena sebelum upgrade ya. Jadi private to me, kemudian pilih list, baru klik continue. Nah, baru start adding a task katanya ya. Nah, start adding a task itu kita dapat menentukan tugas-tugas yang akan diberikan ya, apa yang akan dilakukan. Go to project. Di sini ada daftarnya, ada boardnya, ada timeline-nya, ada calendar, ada dashboard, ada message, ada files ya. Nah, untuk contoh di sini saya ada project manajernya ya. Boleh ditambahkan add member kalau memang dibutuhkan. Nah, ini silakan kamu praktekkan, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Yang kedua adalah Google.it ya, atau Google It. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Kamu ketikkan Google.it, nah, maka akan masuk ke sini. Pada bagian awal dia langsung memberikan tutorial video introduction ya, yang terhubung ke Google-nya. Kira-kira tampilannya bisa seperti ini. Nah, ya. Ada yang berbentuk link seperti ini, atau bisa juga mirip seperti flowcharts. Nah, seperti ini ya. Silakan login kalau sudah punya accountnya. Kalau tidak ada, dia bisa sign in melalui Google, Microsoft, atau Apple gitu ya. Nah, bisa juga menggunakan single sign on. Kalau mau mudah bisa menggunakan account Gmail ya. Saya masuk melalui account Gmail. Kemudian sampel contoh yang sudah pernah ada ya. Kalau mau buat baru, klik create diagram. Di sini sudah ada muncul ya. Ini main idenya. Klik to edit the title. Jadi kita klik 2 kali di sini boleh. Baru kita masukkan misalnya COVID-19 ya. Saya tebalkan. Jika perlu teks formatting, ini ada pilihannya ya. Oke, ini juga ada upload an image. Kalau misalnya
idea tadi kita anggap perlu memiliki gambar ya. Nah, silahkan dipilih kalau ada. Untuk contoh kali ini saya skip terlebih dahulu. Nah, di sini ada penjelasan tambahan ya. Zoom, add text, label, undo, and paste, copy item by right click. Jadi boleh itu ya, klik kanan, klik muncul. Ada add label ya, undo, redo, bisa juga drop to zoom page dan paste branch ya. Ini kalau mau add label, misalnya apa labelnya? Misalnya penyebab ya. Sorry, maaf ya. Nah, untuk menambahkannya tadi, tadi ada plus ya. Di sini ada plus ya. Ini adalah untuk menambahkan sub idea. Misalnya di sini adalah penyebab. Kalau sudah misalnya di sini saya masukkan gejala, kemudian di sini saya masukkan misalnya vaksin ya. Kalau di sini misalnya saya masukkan pencegahan, oke ya. Sorry, ini jangan penyebab ya. Kalau penyebab dia cuma, sorry, bisa juga penyebab ya. Kalau kita klik di sini maka bisa ada tambahan. Misalnya penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Seperti itu ya. Di sini mau saya tambahkan lagi, selain penyebab saya mau infeksi atau penyebaran aja ya. Nah, jadi kita akan menampilkan kira-kira penyebaran COVID-19 itu apa nih. Di sini ada tanda plus. Jadi penyebarannya bisa melalui apa katanya? Droplets. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, misalnya selain droplet juga apa? Sentuhan ya. Kalau bersentuhan gitu ya. Oh ya, sambil jalan dia juga bisa menambahkan coworker, masukkan emailnya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau masukkan vaksin di sini ya. Misalnya vaksin. Yang paling umum adalah Sinovac ya. Kemudian ada lagi vaksin yang kedua, misalnya vaksin itu selain AstraZeneca adalah Moderna. Kita masukkan ya, Moderna. Kemudian yang ketiga, misalnya adalah Sinovac. Yang keempat, misalnya adalah Pfizer. Setelah Pfizer, ada lagi misalnya Novavax ya. Novavax. Kemudian setelah Novavax adalah Janssen, Sputnik 5. Sputnik 5. Setelah Sputnik 5, misalnya kita tambahkan lagi Janssen. Ini bisa kita pindahkan ke atas sedikit ya kalau misalnya perlu tampilan yang lebih lega. Setelah itu ada Confidencia. Setelah Confidencia baru ZVVax. Oke, sekarang sudah muncul seperti ini pilihannya ya. Kalau sudah, baru kita masuk ke gejala ya. Gejala itu ternyata terbagi menjadi 3 ya. Namanya symptoms ya. Ada serious, common, dan less common. Jadi gitu, gejala itu gejala atau symptom ya.
gejala atau sentence itu terbagi 3. Nah, misalnya ada yang serius ya. Yang kedua misalnya most common. Most common itu atau istilahnya adalah yang paling umum. Yang ketiga itu adalah less common ya. Less common itu untuk yang tidak terlalu umum. Nah, misalnya kita tambahkan lagi untuk yang kita mulai dari yang serius. Yang serius itu contohnya adalah kalau di sini adalah nafas pendek atau sulit bernafas. Nah, itu ya. Yang kedua, ternyata tidak dapat berbicara, kehilangan mobilitas atau linglung. Tuh ya. Nah, sedangkan selanjutnya adalah nyeri di dada. Oke. Nah, ternyata ada 3 ya. Itu yang serius. Nah, sekarang baru masuk yang most common. Kita klik most common. Ternyata yang most common itu yang paling umum adalah apa? Demam, batuk, lelah. Demam, batuk, lelah, kehilangan penciuman ya, merasa atau penciuman. Nah, selanjutnya kita akan gunakan idea boards ya sebagai media untuk brainstorm kita. Idea board sendiri untuk brainstorm atau spread dan points. Tampilannya seperti ini ya. Ya, terdapat sejumlah notes. Kemudian di sini juga bentuknya dibuat seperti ini. Ada how, the stride, why, feedback ya. Sejauh ini sudah ada sekitar 20 juta ideas ya, 1 juta lebih quotes kira-kira seperti ini. Kemudian kita bisa login. Kalau saya terlebih dahulu login menggunakan email Gmail ya. Oke, setelah login maka kita akan masuk ya sebagai akun kita. Untuk membuat ID ya, kita bisa klik di bagian how seperti ini. Kemudian kita klik create nya. Nah, dia akan meminta nama ID boards kita ya. Misalnya saya masukkan itu COVID-19. Penjelasannya juga tetap sama COVID-19. Sectionnya misalnya saya buat jadi 3 section. Section title yang pertama misalnya adalah penularannya seperti apa, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian
boleh ditambahkan apabila di lainnya misalnya. Kemudian di sini dia akan meminta cek ya, apakah kita ini bot atau human. Kita klik aja, dia tidak terlalu dikelar aja. Dan di sini ya. Skip. Ini pas 14 nya verified ya, tentang sini lalu ada button klik grid ya, bisa kita klik. Perhatikan ya, section yang kita cantumkan tadi ada 3. Nah, di sini dia juga akan menampilkan 3 section. Misalnya penularan itu dari infectious ya, dari infectious. Oke, misalnya kita akan tambahkan ide-ide tentang penularannya, kita add sticky, ada tanda plus. Yang pertama misalnya untuk droplets ya. Jadi penularan itu melalui droplets. Baru bisa tambahkan lagi bersentuhan secara langsung, misalnya melalui bisa dari mata, hidung, dan lain-lainnya. Oke, jadi untuk contoh misalnya penularan COVID-19 ini melibatkan 2 bagian ini ya, idenya. Kemudian gejalanya apa? Untuk gejala berarti kita tambahkan tanda gejala di sini ya. Kita klik pada gejala, misalnya ada gejala serius ya, dia paling sering terjadi dan yang jarang ya, yang serius. Nah, kita klik di sini ya, kita tambahkan aja apa yang gejala serius itu. Nah, ini saya sudah dapat sampel dari COVID-19 symptom WHO ya. Jadi yang pertama katanya itu adalah yang bahasa Indonesianya nafas pendek atau sulit bernafas. Oke, kita lihat lagi. Kalau sudah tidak dapat berbicara, nah yang kedua itu adalah bisa saja tidak dapat berbicara, kehilangan mobilitas, atau juga bisa linglung. Nah, jadi ini ada gejala-gejala yang serius ya. Kemudian yang ketiga adalah nyeri dada. Oke, kita udah dapat idea seperti itu ya. Kemudian baru kita masukkan yang paling sering terjadi. Yang paling sering terjadi itu adalah demam, batuk, lelah. Demam, batuk, lelah, dan kehilangan kemampuan untuk merasa. Merasa atau mencium. Yang keempat ini malah yang menjadi ciri khas yang utama ya. Oke, kalau sudah baru kita masuk ke gejala yang ketiga, yaitu jarang. Nah, yang jarang itu misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sakit tenggorokan, sakit kepala, kemudian ada lagi sakit dan nyeri serta diare, kemudian juga ada ruam pada kulit, serta mata merah atau
imitasi nyata. Ini jadi sejumlah tanda-tanda yang jarang terjadi ya. Oke, sekarang baru vaksin ya. Sekarang kita sudah mulai dipasok ada sejumlah vaksin. Kita klik vaksinnya di sini. Kemudian vaksin ini sudah dapat di data POM ya, titik POM ini yang resmi dari Indonesia. Ada 7 produk yang sudah ada. Misalnya itu adalah vaksin CoronaVac atau Sinovac, ini yang banyak dipakai. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah vaksin COVID-19 dari Bio Farma. Oke, yang ketiga adalah vaksin AstraZeneca. Kemudian ada lagi vaksin Sinovac. Setelah itu baru vaksin Moderna. Baru vaksin COVID-19 terdiri atas Pfizer dan BioNTech. Yang ketujuh adalah vaksin Sputnik 5. Dan yang terbaru itu adalah vaksin Janssen COVID-19. Jadi yang ke-8 dan vaksin Confidencia. Inilah daftar sticky note yang kita buat ya. Kalau mau fokus pada salah satu sticky notes, kita bisa view section. Kemudian boleh kita fokus misalnya hanya ke penularan saja, atau hanya ke gejala saja, atau pada vaksin saja. Tujuan section ini mempermudah grup dalam mengupgrade ideas yang terkait dengan brainstorming di masing-masing section ya. Selanjutnya kita bisa lakukan export ya. Kalau sudah selesai misalnya kita bisa lakukan export. Ada dua pilihan, bisa ke PDF atau ke Excel file. Untuk export ke PDF tinggal kita klik. Nampak seperti ini ya. Kebetulan di sini belum ada vote karena memang masih single ya, single creator. Kalau dalam prakteknya bisa nanti dilakukan dengan lebih dari satu orang. Tujuan vote di sini bukan untuk benar atau salah, tetapi untuk ratingnya ya. Jadi misalnya untuk yang gejala serius itu dari 3 ini mana yang paling banyak misalnya ya. Atau bisa juga tergantung statistik pada studi tertentu. Kemudian bisa juga kita ekspor ke Excel file. Contohnya seperti ini ya. Oke. Kebetulan tadi form masih kosong. Ini membantu memudahkan kita dalam mengelola data-data yang ada. Ini data yang sudah kita punya ya. Ini yang praktek yang kemarin ya. Yang hari ini seperti ini. Oke, nah alamatnya ada. Ini alamatnya. Nah, jadi alamat ini boleh di-share ke anggota tim membernya. Kemudian kita juga bisa mengurutkan ya. Nah, berdasarkan boleh kapan dia dibuat atau berdasarkan jumlah vote-nya. Kalau create time berarti pertama kali ide-ide itu muncul.
Jadi misalnya kalau ada klaim ya, siapa yang memberikan nama, maka biasanya kita lakukan siapa yang cepat-cepatan, maka gunakan get time ya. Tetapi ada juga kadangkala kita mengurutkan sesuatu itu berdasarkan popularitasnya ya, atau rate-nya, maka bisa kita gunakan vote untuk menentukan urutannya ya. Kalau misalnya misalnya kita sudah banyak IDs yang dimasukkan ke ID votes-nya, kemudian kita mau cari dengan data tertentu ya, misalnya kita mau cari vaksin, otomatis dia hanya menampilkan vaksin aja ya. Oke. Atau misalnya kita mau cari yang droplet target ya, dia hanya muncul yang droplet saja. Oke. Jadi sangat membantu terutama pada seksinya sangat banyak ya. Jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan, ketika mereka melakukan brainstorming untuk satu kondisi atau problem, bisa saja lebih dari 3 section ini ya, bisa puluhan bahkan sectionnya ya. Nah, maka bisa dibantu pencariannya dengan melakukan searching atau memfilter stickies namanya ya. Nah, ini sticky semua nih, ini semuanya namanya sticky ya. Tools selanjutnya adalah Miro ya, online brainstorming for creative teams. Unleash your creative idea on an immediate canvas and collaborate in real time from any location. Think in many formats with sticky notes, diagram, and more. Nah, kira-kira tampilan seperti ini ya. Ini mirip-mirip juga dengan si idea print tadi ya. Ya, mereka menjelaskan bahwa sudah lebih dari 25 juta pengguna yang memakai Miro. Juga mendukung didukung oleh sejumlah templates ya. Ada mind map, ada Kanban, roadmap, user story map, customer journey maps. Oke, nah ini yang si Kanban seperti ini misalnya. Kalau roadmap contohnya seperti ini. Juga untuk map seperti ini. Juga ada contoh journey map. Oke. Seperti ini ya tampilannya. Bisa juga untuk voting. Oke. ID management platform. Oke, dan seterusnya. Bisa dilakukan sign up kalau belum join ya. Bisa kamu masukkan name, book email, password, kemudian agreement, 2 agree baru get started. Untuk contoh kali ini saya login menggunakan account Gmail ya. Setelah masuk, maka dia akan meminta set up your team katanya. What's your team name? Nah, misalnya kalau di sini produk marketing ya. Kalau saya ambil contoh yang tadi, misalnya adalah COVID-19. Ya, kita gunakan untuk apa? Ini misalnya untuk education untuk contoh ya. Education. Role-nya sebagai apa? Nah, kalau saya misalnya sebagai untuk contoh di sini yang ada di teachers ya. Oke.
saya masuk misalnya ambil aja ke team leader ya. Company size saya ambil aja misalnya sampai 1000 ya. I use some. Kita anggap aja dari search engine misalnya. Set up and continue. Kalau mau kita bisa masukkan kode ini ya, baru kita share ke tim kita ya. Kalau tidak mau boleh kita skip terlebih dahulu. Nah, di sini baru ada sejumlah pilihan apa yang ingin kita lakukan. Ya, misalnya ada mapping and diagramming, agile workflow, meeting and workshop, ideation and brainstorming, strategy and planning, research and science. Nah, saya lebih ke sini yang kali ini ya, kita gunakan ideation and brainstorming. Visualize idea with sticky notes and mind maps. Oke, ini dia langsung menawarkan kita ke sejumlah template. Bisa brainwriting, reverse brainstorming, scramble, concept map, customer touchpoint, customer journey maps, Miro maps, sticky pack, and unity diagram, random word, fishbone diagram, linked scale, ya, user persona, storyboard, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini saya ambil aja misalnya yang random words ya. Boleh random word, boleh juga sini aja konsep map aja ya. Saya gunakan konsep map seperti yang mirip sebelumnya kita gunakan. Kita klik use. Nah, dia juga mengarahkan kita apakah ketemu dengan trackpad atau mouse. Nah, saya lebih pilih ke mouse. Baru apply. Sudah diberi keterangan, scroll up to zoom out katanya ya. Kita boleh klik di bagian manapun. Contohnya di sini tadi sudah ada misalnya COVID-19 ya. Kemudian di bagian ini misalnya kita masukkan gejala ya, baru ini ini dia sudah menyediakan contoh ya. Kalau kita nggak mau pakai ini boleh kita delete. Seperti itu ya. Tadi gejalanya sudah ada beberapa ya. Ini bisa juga kita copy ya. Ini right click untuk dipindah-pindahkan ya. Kalau link itu Ctrl K ya. Kita gunakan bisa setting, kita cek settingnya apa aja. Si line ini ada connect line ya, jadi kita tambahkan ke sini ya. Begitu juga kalau misalnya kita ada, bisa kita copy, kita Ctrl C, kita Ctrl V, letakkan di sini, tambahkan juga line-nya. Oke, seperti ini ya. Bisa kita atur-atur.
Dengan cara yang sama bisa kamu lakukan untuk sticky notes yang lain ya. Disesuaikan saja dengan jumlah anggota kelompoknya, mana yang paling bersesuaian. Nah, ini sejumlah toolsnya, ada template, ada teksnya, ada sticky notes, ada shape, ada connection line, ada pen, ada comments, ada frame, ada upload, dan seterusnya ya. Nah, jadi ada presentation mode, banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang diberikan. Bisa juga screen sharing, voting, bahkan ada video chat, ada timer, dan seterusnya. Ini contohnya ya. Begitu kita menggerakkan masing-masing sticky notes, maka sub sticky notes yang bersesuaian akan mengikuti. Nah, bisa kita perbesar sticky notes-nya, hurufnya bisa dikecilkan size-nya. Oke, untuk tools selanjutnya adalah The Brain. The Brains menyediakan tools baik secara desktop, offline, atau yang online ya. Intelligent note taking, non-linear file management, ideas and relationship visualize, itu ya. Akan muncul yang seperti ini. Kira-kira contohnya, kita bisa lakukan login ya. Kalau belum punya, kalian bisa lakukan sign up. Kebetulan saya sudah login, maka saya akan coba login dengan account saya. Oke, setelah login maka akan tampil dashboard seperti ini ya. Ada brains, ada account, dan lain sebagainya. Ada white space yang sangat luas ya. Kita klik tanda plus, artinya kita akan create new brain. Kita masukkan misalnya COVID-19, baru kita klik create. Kita klik 2 kali pada COVID-19 ini, maka akan muncul main idea COVID-19 ya. Untuk menambahkan kita boleh di sini perhatian ada sejumlah titik ya. Nah, titik ini kita tarik seperti ini, maka muncul task name. Apa idenya? Misalnya yang pertama kita tadi sudah punya penyebarannya, penularan seperti ini. Penularan atau infectious. Kita enter. Nah, perhatikan sudah bertambah ya. Jadi COVID-19 itu bisa dilihat dari penularan. Yang kedua bisa juga kita tambahkan lagi ada gejala. Tadi sudah ada gejala ya. Enter. Kemudian yang ketiga misalnya ada vaksin ya. Oke, kita enter juga. Di sini baru dari masing-masing thoughts atau ide atau pikiran juga bisa ditambahkan ya. Misalnya untuk gejala itu bisa kita tambahkan gejala serius. Oke. Kemudian kita tambahkan juga misalnya gejala yang sering, gejala yang sering terjadi. Enter.
enter, dan juga misalnya gejala yang jarang terjadi. Oke, berarti masing-masing juga bisa kita lakukan ya. Kalau kita klik COVID-nya, nah, lihat dia hanya fokus pada ke pikiran-pikiran utama aja ya. Kalau kita masuk ke gejalanya, nah, dia muncul gejala-gejala yang tadi ya. Sekarang gejala serius, nah, kita masukkan misalnya gejala serius ya. Tadi kita sudah ada dashboardnya ya. Yang serius itu misalnya nafas pendek ya, nafas pendek atau sulit bernafas. Gejala serius kita tarik di sini ya. Nafas pendek atau sulit bernafas. Nah, dari gejala seriusnya muncul ya. Nah, kita tambahkan lagi. Selain itu ada misalnya nyeri dada. Enter. Oke ya. Kemudian ada lagi tadi apa? Tidak dapat berbicara. Tidak dapat berbicara, kehilangan mobilitas, kemudian juga linglung. Nah, berarti untuk gejala, ada gejala serius itu ada 3 sampelnya ya. Kalau kita balik lagi ke gejala, nah, ya, maka selain itu ada kedua gejala yang lain ya, ada gejala yang sering terjadi dan ada gejala yang jarang terjadi. Nah, yang sering terjadi kita fokus ke sini, kita klik misalnya. Yang sering terjadi demam, batuk, lelah. Misalnya ya, demam, batuk ya. Kemudian lelah, dan dapat kehilangan kemampuan untuk merasa atau mencium bau. Nah, perhatikan ya, jadi sudah ada sudah ada 4 ya. Kita bisa lakukan secara bergantian untuk yang lain. Maka kita klik lagi gejalanya, maka dia muncul lagi ke sini ya. Silahkan dimasukkan lagi misalnya gejala yang jarang, boleh kita tambahkan. Untuk yang jarang tadi misalnya sakit tenggorokan, sakit kepala. Kemudian sakit dan nyeri, ruam dan mata iritasi ya, ruam kulit, iritasi mata. Oke.
gejala yang serius tadi sudah ya. Jika diperlukan, boleh ditambahkan lagi yang lain. Misalnya tadi penularannya ya. Jadi penularannya yang paling pertama itu adalah droplets. Kemudian selanjutnya adalah sentuhan langsung, baik ke kulit, mata, hidung, dan lain-lain. Seperti itu contohnya ya. Balik lagi ke COVID-19, baru vaksin. Vaksin tadi kita sudah ada beberapa ya. Misalnya dimulai tadi ada vaksin CoronaVac atau Sinovac ya. Jadi di sini kita klik satu, masukkan. Vaksin ada, kalau di sini ada 9 ya. Yang kedua adalah vaksin Bio Farma. Kemudian juga ada vaksin AstraZeneca. Kemudian ada vaksin Sinopharm. Kemudian ada vaksin Moderna. Kemudian ada vaksin Comirnaty. Lanjut lagi vaksin Sputnik 5. Dan yang baru itu adalah Janssen COVID-19 vaksin dan Confidencia. Oke, jadi sekarang kita sudah memiliki lainnya ya. Nah, kalau diperlukan, kita bisa tambahkan notes ya. Kita ketikkan dari masing-masing yang ada di sini. Nah, boleh kita tambahkan notes ya. Misalnya COVID-19 merupakan pandemi yang menyebabkan sakit bla bla bla. Silakan ditentukan sendiri narasinya apa ya.